di podcast. Nah, aku bakal jelasin podcast tuh apa secara singkat karena aku beberapa kali udah pernah ngebahas podcast. Nah, podcast itu jadi tempat dimana kalian bisa berpendapat atau berkomentar tentang suatu topik yang lagi dibawa ini. Nah, sebagian besar atau beberapa bakal aku bacain di YouTube aku ya, di sini ya. Nah, jadi kemarin aku udah buka podcast itu tentang satu tema, yaitu single. Jadi, kenapa sih bikin tema ini? Karena pertama banyak yang request, dan yang kedua aku pengen bikin tema yang berkelanjutan. Jadi dari single mungkin gimana sih PDKT, kemudian pacaran, dan gitu-gitu ya. Nanti kalian tunggu aja selanjutnya. Nah, tema yang aku tanyakan adalah suka duka dari menjadi single tuh apa sih? Dan banyak banget komentar yang masuk dan juga DM. So, aku bakal bacain, tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe supaya kalian bisa dapat notifikasi terbaru dari video-video aku. Thank you semuanya buat dukungannya, buat kalian yang udah komentar-komentar juga. So, kita akan masuk ke yang pertama. Jadi yang singkat-singkat dulu ya. Yang pertama, dari Milenia.3. Sukanya itu bebas, banyak teman, gak ada yang larang-larang. Dukanya ya dibully jomblo terus, katanya gitu. Kemudian yang kedua, dari Hafni210706. Sukanya adalah gak ada yang ngatur, karena sebagian orang pacaran itu atur dan mengatur, dan gak ada titik-titik guys. So sorry Hafni. Nah, ini ada yang lucu nih guys, dari FT Supandi. Nah, itu tuh ada gini, sukanya adalah gak ada yang ngatur-ngatur, bebas, dan huruf besar guys, ngegas sekali dia. Wiki. Kemudian dukanya itu adalah ngehalu katanya. Tahu nggak, ngehalu tuh kayak, jadi di TikTok itu lagi bukan viral sih sebenarnya, ya lagi banyak orang yang kayak ngomong sendiri tapi tuh bikin orang tuh jadi baper gitu. Kemudian dari Hani Widodo, wah ini keren nih guys, gak suka gak duka juga, jadi menjaga hati yang kudus sampai tiba saatnya ketemu belahan jiwa, soulmate. Asik, Kahani Widodo. Kemudian dari Peter.owen1705. Suka sendirian, gak ada yang cemburu, gak ada yang memerintah seenaknya, dukanya gak ada. Asik. Kata Owen, gak ada duka guys kalau jadi single. Nah, kemudian dari David Febrianto. Nah, sukanya itu punya banyak waktu me time, dukanya itu ngerasa sepi walaupun gak setiap hari gitu. Dari Matthew Suretno. Suka dukanya uang jajan irit dan tidak terbuang, sudah gitu. Wah, Darlene tolong. Oke, lanjut. Dari Jessica Sinaga 7. Sukanya lebih mandiri, punya banyak waktu untuk fokus sama diri sendiri, gak ada hati, gak ada hati yang terluka atau apa kali ya. Thank you Jessica. Nah, dukanya itu gak ada sih, I'm single, I'm very happy, karena Tuhan selalu ada kok. Oh, keren, good Jessica. Nah, kemudian dari Abradakul95. Sukanya bisa ngelakuin apapun dengan bebas, dukanya merasa kesepian. Oh, jadi bisa ngelakuin tapi ngerasa kesepian gitu ya. Oke, thank you. Nah, dari Dan.corn dari Dani. Sukanya kayaknya nggak ada selain bebas, dukanya banyak sampai dihina-hina temen karena titik-titik apa nih Dan? Coba nanti kan kamu ngedit nih, coba kamu tulis. Aduh. Oke, thank you Dani. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang panjang-panjang nih guys. Panjang-panjang ada beberapa, aku udah screenshotin. Nah, dari Doan the Bear Beer. Suka lebih bisa berfokus pada tujuan ke depan pribadi, lebih bisa memanage keuangan, dan lebih mandiri. Dukanya kadang iri melihat teman yang bisa berpacaran dengan temannya gitu guys. Kemudian dari Hendrik Sembiring 80. Kalau suka ya jadi single, bisa berteman dengan siapa aja, bisa lakuin apa aja. Duka ya single. Oh, duka ya jadi single, cuma bisa liatin temen lagi berdua sama doinya.
Oke, dari Tian Marcus underscore. Udah sedikit lupa tentang suka dukanya. Udah 10 tahun sendiri. Oh, paling sedikit kangen aja rasanya baru mesraan setiap kali lihat orang pacaran. Tapi semakin umur segini mending kerja yang bener dulu untuk yakinin orang tua kalau anaknya udah bisa mandiri. Semangat Kang Christian, kamu pasti bisa membanggakan orang tua kamu. Lanjut dari Gilang underscore J underscore R. Kalau kakak suka dukanya adalah paling benci ketika momen dimana dia itu ada di kakak ada di fase yang merasakan sangat kesepian. Kalau fase itu tiba datang-datang, itu kakak yang nggak suka dari diri kakak karena dari kejadian itu semua kegiatan itu nggak ada happy-happynya. Padahal udah berusaha tetap bahagia. Tapi kalau fase itu datang, kakak hanya bisa berdiam diri di kamar merenung dengerin musik instrumen piano aja. Wah, semangat Kak Gilang, pasti nanti akan dipertemukan oleh orang yang terbaik nanti dari Tuhan. So, kalau menurut aku nikmati dulu masa single-singlenya gitu. Lanjut ya, dari Kak Vincent Liang. Suka duka menjadi single. Sukanya tuh kemana aja bebas tanpa harus menjaga perasaan seseorang. Bisa melakukan apa aja yang kita mau juga tanpa meminta pendapatnya dan berdebat. Dukanya itu ya paling apa-apa sendiri, makan sendiri, masak sendiri. Ini lagu dah. Nyuci baju sendiri, nggak ada yang perhatiin kita, nggak ada yang bawelin kita, gitu guys. Dan katanya gitu aja deh, katanya gitu. Jadi dukanya itu kayak serba sendiri gitu ya. Oke, lanjut. Dari Lasut Octavia. Sukanya bebas berekspresi. Widih, yang mari bergaya gitu. Dukanya itu nggak ada, selalu aja Bapak sediain, jangan khawatir. Putranya aja dikasih, apalagi putrinya. Asik. Thank you. Kemudian dari Kak Joshua underscore Kiki. Kalau sukanya bisa lebih fokus dengan pengembangan diri sendiri, seperti karir, keluarga, jadi lebih banyak waktu dan lebih fokus pengembangan diri, skill-skillnya. Dukanya kalau lagi down gak ada yang semangatin, gak ada lawan bicara untuk sharing. Urusan kantor jarang, dalam kurung urusan kantor jarang didiskusiin sama orang rumah. Dan duka yang paling dalam, usia mulai tambah-tambah tapi belum dapet tambatan hati. Ini kali ya, ininya hati apa tuh tambatan? Oh ya adalah, I know. Tapi nggak tahu kalimatnya guys. Oke, lanjut ya guys. Thank you Kak Joshua. Dari Rafael PR Veno. Sukanya jadi single, nggak ada beban pikiran, keuangan lancar, nggak ada yang kekang. Dukanya selalu merasa iri melihat orang lain berpacaran atau berpasangan. Rasa ingin seperti mereka ada. Menurutku single itu lebih baik untuk sementara waktu, mempersiapkan segalanya, masa depan, cita-cita, baru bisa menuju ke jenjang namanya pacaran. Percuma sih orang lain pacaran kalau uangnya belum dari hasil jerih payah sendiri, melainkan orang tua. Dan yang pasti single nggak merugikan banyak orang dan menambah banyak teman tanpa ada yang cemburu. Tapi yang kalau yang ini aku setuju, dimana kalau misalnya kita udah siap pacaran, sebenarnya lebih bagusnya kalau itu dari duit kita sendiri. Jadi kita ngeluarinnya tuh ya kita bisa tahu bahwa ini tuh yang kita hasilkan. Jadi kita juga kan, kalau orang kadangnya apa ya, kalau misalnya udah suka gitu ya atau pacaran, dia kan kadang namanya bucin ya. Nanti aku akan bahasin nanti satu tema, apa sih hal terbucin yang pernah kalian lakukan gitu ya. Nah, waktu kalian bucin nanti jatuhnya kayak gimana ya, kayak kamu tuh mengeluarkan uang yang banyak banget, dan itu pasti masih uang orang tua kamu, bukan uang kamu. Sedangkan kalau kamu udah tahu kamu bisa menghasilkan sendiri, kamu tahu nih capeknya menghasilkan uang, nanti kamu akan bisa memanage keuangan kamu dengan baik. Lanjut ya. Dari Sandi 91 Kurniawan. Sukanya lebih bebas aja, punya temen cewek yang gak ada yang cemburu.
Dukanya kalau lihat orang berpasangan pengen kayak gitu, rasanya kayak kesepian gitu. Terus lagi pas ditanya orang mana pasangannya, mana calonnya, kapan nikah, rasanya langsung down gitu. Kalau ditanya seperti itu pokoknya lebih banyak dukanya, apalagi pada masa sudah cukup umur untuk nikah. Oh iya, kalau mungkin kita ada di masa kita udah udah cukup umur untuk nikah, waktu ditanya kayak gitu terus dibanding-bandingin sama teman-teman kita yang udah married, itu pasti sedih sih. Tapi semangat ya Kak Sandy. Menurut aku Tuhan akan ngasih pasangan itu tepat pada waktunya, pada saat kakak siap juga, pada saat rencana Tuhan harus digenapi. So harus semangat. Jadi jangan patah semangat, mungkin udah umurnya tapi kok belum dapet atau belum dipertemukan. Nanti akan dipertemukan yang terbaik. Aku berdoa ya dari sini, semoga bisa mendapatkan yang terbaik. Semangat. Lanjut dari RYX_ARDN. Kalau sukanya sih mau ngapain aja bebas, gak ada yang larang. Terus gak nguras isi dompet. Ya walaupun kadang ada juga cewek yang gak selamanya bergantung soal ekonomi sama cowok, tapi gue sebagai cowok sadar diri dong sama tugas dan tanggung jawab buat menafkahi. Hahaha. Kalau dukanya sih ya nggak tahu ya, gitu katanya guys. Thank you Kak. Kemudian dari Iren, sukanya sih enak, bisa bebas deket siapa aja. Tapi dukanya kalau lihat yang di TikTok atau di real life, bawaannya jadi pengen gitu. Doi sih nggak peka jadi cuma bisa ngehalu doang kalau doi suka balik sama aku. Jadinya cuma bisa ngehalu doang kalau doi suka balik sama aku. Sekalian dong tips biar doinya peka. Nah nanti di next episode aku lagi tanya nih soal peka-pekaan guys. Gimana cara sih kodein ya? Iya. Lanjut ya. Dari Stephen_NP, suka lebih sedikit tanggungannya gitu ya. Tanggung jawab ada di bawahnya guys, tanggung jawab. Terus dukanya kalau sakit rasanya kayak lagi nunggu aja menjemput. Khusus anak rantau. Jadi buat kalian yang anak rantau yang mungkin ini sendiri kali ya, hidup sendiri gitu, katanya kalau lagi sakit kayak nunggu dijemput sama Tuhan. Saking kalau singlenya gitu guys. Oke, thank you Kak. Lanjut ya dari Elsa_Auriela. Duka, pikiran jadi lebih mudah diserang iblis. Contoh, jadi iri sesaat kalau lihat orang lain yang udah punya pacar, pasangan, muncul pikiran seperti gak laku-laku. Sukanya masih punya waktu lebih untuk berkumpul sama keluarga, untuk mengembangkan diri menjadi lebih baik lagi ya. Kemudian membuat diri kita menjadi lebih bersyukur, karena sebenarnya Tuhan sedang jagain kita supaya kita tidak falling in love with the wrong person gitu. Jadi kita nggak jatuh cinta sama orang yang salah. Dan yang gimana kalau misalnya kita jatuh cinta sama orang yang salah itu akan menghabiskan waktu kita, tenaga kita, bahkan hal yang terburuknya bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Ini bagus guys, ini bagus. Nah, dia tahu, Tuhan tahu mana yang terbaik buat kita, tapi kita harus percaya sama dia. Dan tetap kita harus pastikan bahwa diri kita itu tetap berjalan di dalam jalannya Tuhan, di tracknya Tuhan. Ini keren, thank you Elsa, keren banget. Jadi dia bisa berpikir dari sisi positifnya, bagaimana dia bisa mengambil banyak hal positifnya, dan dia percaya bahwa Tuhan itu udah menjaga kita dan akan memberikan kita yang terbaik pada waktunya. Dari Jimmy Suherman, mau makan apa aja, berapa banyak tinggal pesen or beli, nggak ada yang larang. Itu sukanya guys, lucu banget. Nggak ada yang ngambek karena yang mau kita makan nggak cocok seleranya. Emang ada ya beneran yang kayak kalau pacaran berantem karena nggak cocok gitu makan seleranya? Coba di komen ya. Yang repot tiap ada promo buy one get one di cafe atau mall, bingung habisinnya. Mau kasih orang bingung, juga mau kasih siapa. Giliran pas ketemu yang kenal, malah baper. Aduh, ini ngakak banget Kak Jimmy. Jadi ya mungkin lucu sih, memang
itu dukanya kali ya kalau kita beli buy one get one, bingung nih orang kita sendirian gitu gimana ngabisinnya. Oke, lanjut. Dari CRM Manulang, kontak single itu jomblo. Kalau menurut aku sih nggak ada suka dukanya. Suka dalam single ya kemana-mana bebas tanpa larangan dan bisa bergaul sama siapa aja. Kalau konteks dukanya no comment, soalnya di dalam ajaran firman Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita seseorang yang sepadan dengan kita. Mantap kak. Nah udah selesai. Nah ini aku bisa menyimpulkan ya guys bahwa sebenarnya di dalam single itu kita bisa lihat dari sisi positif dan negatifnya. Nah kebanyakan nih aku bisa merangkum negatifnya dari yang tadi kalian cerita bahwa suka ada timbul perasaan iri, ya kan, kemudian kayak kenapa sih orang lain bisa pacaran se-cute dan segini-gininya, kok aku kayak nggak laku-laku ya, dan lain-lain. Tapi dibalik semua mungkin negatif-negatif yang muncul, itu kadang negatif muncul karena overthinking juga sih, karena mungkin apa ya, perasaan kita tuh sepi. Sebenarnya menurutku ya, ada mungkin kamu pacaran atau enggak gitu ya, itu nggak menjamin kamu kesepian atau enggak, karena kesepian itu bisa diisi dengan keluarga kamu, bisa diisi dengan teman-teman kamu gitu. Tapi ya tergantung aja, kadang memang mungkin kalau udah dapet yang cocok ya mungkin dia paling mengerti kamu gitu ya. Terus kalau sukanya aku banyak banget belajar dari sini bahwa mereka bisa banget open minded, bisa banget melihat sesuatu yang baik gitu loh. Dengan mereka bisa lebih fokus mengejar cita-citanya, mereka bisa lebih mengembangkan skill-skill atau kemampuan yang ada di dalam dirinya. Mereka percaya bahwa Tuhan akan memberikan sesuatu yang terbaik tepat pada waktunya. Dan juga mereka bisa mengetahui bahwa mungkin kalau mereka jatuh cinta sama orang yang salah, mereka akan menghabiskan waktu, tenaga, kadang sakit hati, dan lain-lain. Dan mereka bisa berpikir hal-hal yang positif. Keren guys, thank you semuanya yang udah berkomentar suka dan dukanya dari single. Karena menurut aku ya inilah hidup gitu. Kita pasti ada suka dan duka yang harus kita lalui. Tapi di situ kita akan belajar banyak hal. Nah, thank you ya udah nonton sampai akhir. Nah, jangan lupa untuk kalian tonton lagi video-video selanjutnya. Video yang sebelumnya tuh ada juga tentang insecure, kemudian tentang kata anjay. Nah, pasti itu menarik guys. Dan ada juga tentang podcast cerita Q&A sama mama aku. Nah, di situ tuh ada part-part sedihnya gitu loh guys. Jadi kalian harus nonton ya.